Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Azkia 2 Kota Sukabumi, Ustazah Nina Heriani SPD. Para ustaz-ustazah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidato. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menghormati Guru. Teman-teman, apakah kalian tahu guru adalah orang tua kita di sekolah yang patut kita hormati? Guru juga adalah orang yang mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu yang berguna untuk kehidupan kita kelak. Sebagai murid, kita harus mengikuti nasihat guru. Jangan sesekali kita melawan guru, apalagi menyakiti hati guru. Dalam kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan para ustadz-ustazah semua atas bimbingannya selama ini. Kami mohon maaf atas kehilafan selama belajar di SDIT Azkia 2. Kami akan terus mengenang jasa ustadz-ustazah semua. Adik-adik yang saya cintai, saya berpesan agar belajar lebih giat lagi, lebih disiplin, sehingga dapat mencapai cita-cita setinggi langit. Marilah kita jadikan kelas yang paling nyaman, aman, dan berprestasi. Tanggal 10 November biasa kita kenal dengan Hari Pahlawan adalah hari di mana rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ayah, bunda, dan teman-teman yang dimuliakan Allah, saat ini negara kita tercinta juga seluruh dunia sedang mendapat cobaan dan diuji dengan virus corona. Virus ini menyebabkan penyakit COVID-19 yang menyebar pertama kali dari Wuhan, Cina. Kita bisa mengurangi penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa itu 3M? 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menyampaikan ciri-ciri anak soleh. Mari kita kaji Al-Quran Surat Al-Imran ayat 114. Ciri-ciri orang soleh menurut Allah yaitu: pertama, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kedua, yaitu menyuruh kepada diri sendiri dan orang lain agar senantiasa berada di jalan yang benar. Yang ketiga, yaitu bersegera dalam kebaikan. Nah, teman-teman sekalian, apabila ketiga ciri tadi ada dalam diri kita, maka mereka termasuk orang-orang yang soleh. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema memajukan kelas di bidang kebersihan dan tata tertib. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki lingkungan kelas dan supaya semua siswa-siswi kelas menaati segala peraturan dan tata tertib sekolah. Dan juga saya harapkan kepada ustadz-ustazah wali kelas supaya mendukung program ini, dan saya harapkan juga kepada seluruh siswa kelas supaya berpartisipasi dalam program ini. Hari ini saya akan membahas pentingnya masker. Banyak orang gemar memakai masker mulut saat berpergian. Alasannya karena pemakaian masker sangat berkepentingan untuk kesehatan, terutama dalam pencegahan penyakit. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita ketahui bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dan terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak sejahtera. Sekian pidato. Cintai orang
bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin yang berbahagia, bahwa ternyata tidak ada seseorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah. Dan ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan hari ini, saya sangat menyayangi kondisi kebersihan yang ada di lingkungan tercinta ini. Bagaimana tidak, hampir di setiap sudut lingkungan ini nampak sampah plastik dan sisa sampah rumah tangga yang berserakan. Dan sangat menyukai orang yang bersih dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. Tanggal 10 November atau yang biasa kita kenal dengan Hari Pahlawan adalah di mana rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Semangat dan keberanian para pahlawan harus kita teladani. Kita sebagai generasi penerus harusnya mencontoh sikap para pahlawan yang berani berkorban demi bangsa Indonesia. Tugas kita saat ini adalah memberi makna baru kepahlawanan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan pengembangan zaman. Hidup rukun dan damai merupakan idaman setiap orang. Tidak ada orang yang tidak menginginkan hidup rukun dan damai. Kita merindukan hidup rukun dan damai karena dalam situasi ini kita menemukan jati diri kita sebagai manusia. Kita rindu akan hidup rukun dan damai. Oleh karena itu, kita senantiasa berjuang untuk mencapai kehidupan ini. Memang hal ini tidak mudah, namun bukan berarti sama sekali tidak mungkin. Marilah kita saling menghargai satu sama lain. Perbedaan itu indah karena hanya dengan saling menghargai perbedaan satu sama lain, kita dapat memunculkan hidup rukun dan damai. Cinta bahasa Indonesia. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia yang digunakan untuk bertutur kepada manusia lainnya. Indonesia yang disebut sebagai negara kepulauan memiliki puluhan bahkan ratusan bahasa daerah, baik itu bahasa Jawa, Sunda, dan lain-lainnya. Cinta tanah air. Tentunya kata-kata cinta tanah air sudah teramat sering teman-teman semua dengar. Apakah kalian tahu kenapa kita harus mencintai pada tanah air kita? Jawabannya menarik. Kita harus mencintai tanah air kita sendiri. Karena disitulah kita berdiri dan berpijak di atas tanah air dan tumpah darah. Jika kita ingin membeli barang kebutuhan, beli saja di negara kita sendiri. Negara kita memiliki hasil yang sangat memuaskan dan berkualitas terbaik. Kesimpulannya adalah kita harus saling mengenal satu sama lain, mencintai produk budaya kita sendiri. Itulah kesimpulan dari pidato saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nadofatu minal iman", yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi yang namanya iman tidak hanya beribadah saja, tapi kebersihan juga. Karena jika kotor, ibadah kita tidak akan diterima. Kurangnya kesadaran kawan-kawan untuk melaksanakan tugas piket, kelas pun menjadi sangat kotor. Apakah kalian menikmati belajar kalian dengan suasana kelas yang kotor? Kalau kalian memang tidak menikmati belajar kalian dengan suasana kelas yang kotor, tunggu apa lagi? Kalian bukan anak kecil lagi. Jadi, tanpa disuruh, harus dikerjakan. Kelas nyaman, ilmu pun masuknya lancar. Nah, mulai sekarang, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Disebabkan kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan peraturan, seperti tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan tidak mencuci tangan. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya menerapkan PSBB. Jadi sebaiknya menjalankan himbauan pemerintah. Tentunya setiap orang menginginkan hidup rukun dan damai. Hanya saja setiap orang cara meraihnya berbeda-beda. Kedamaian dan kerukunan yang tercipta
di kehidupan kita. Menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Jadi, marilah kita mulai menjaga kebersihan. Seperti kita ketahui, di masa sekarang masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkannya menjadi kotor. Izinkan saya mewakili teman-teman kelas 6 menyampaikan beberapa patah kata yang membuncah di dalamnya. Selama bersekolah 6 tahun, selama kami memakai seragam sekolah, kami bangga dan senang menjadi siswi, murid, dan anak didik Ustadz tentu saja semua. Terima kasih dari kami yang tiada berhingga kepada Ustadz dan Ustazah yang telah mendidik kami, mengajar dan mengarahkan kami kepada hal-hal yang positif. Lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mencintai orang yang bersih beserta membersihkan segala sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Maka marilah mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita apapun orang lain. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menutup mata sejenak lalu membayangkan wajah kedua orang tua kita, wajah ayah dan ibu kita. Lihatlah raut wajah dan senyum mereka, betapa mereka begitu ikhlas membesarkan dan mendidik kita. Ketahuilah bahwa ketika kita masih kecil, bahkan semenjak kita di kandungan, mereka telah menghancurkan segenap kasih sayangnya kepada kita, kepada keikhlasan dan tanpa lelah kita di dalam kandungan. Kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah sabar dan telaten membimbing kami. Untuk ustadz-ustazah yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada ustadz-ustazah, wali kelas, dan teman-teman yang bersedia hadir untuk mendengarkan pidato saya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.